Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Dan gentar jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau telah memelihara gereja-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Karena itu kami memohon kepadamu, berikanlah kami hati yang taat agar dengan sukacita kami melakukan kehendak-Mu seperti ketaatan anak kepada bapaknya. Berkatilah pekerjaan pemberita Injil agar setiap hari semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu dan agar nama-Mu semakin dimuliakan dan agar kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari tim doa GKPI Pamen dan Ina Parari Kamis.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Epistel dalam penutupan Partamiangan diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan dan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Punguan Ina Naomi, dan setelah itu paduan suara Narwastu.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan kita pada ibadah terakhir pertengahan sektor-sektor adalah yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada konteks ini jemaat sudah semakin berkembang dan jemaat bukan lagi hanya di sekitar Galilea, Judea, Samaria atau hanya di sekitar Kanaan, tapi di luar daripada Galilea, Samaria dan Judea, gereja sudah semakin berkembang.
Dan surat ini surat daripada Rasul Yakobus ditujukan kepada orang-orang percaya atau jemaat gereja di perantauan. 12 suku bukan lagi hanya sekitar di Galilea Judea, tapi sudah banyak di perantauan dan ditujukan kepada orang-orang perantau, dan itu disebut diaspora pada waktu itu. Dan boleh-boleh saja Bapak Ibu dan saudara-saudara kita katakan dalam soal perantauan, dan muncullah beberapa pernak-pernik yang mewarnai komunitas gereja pada waktu itu. Dan sebutan-sebutan dulunya kadangkala juga mewarnai kehidupan bergereja pada saat ini. Orang yang tinggal di perantauan, dalam bahasa Batak, halak namangarato. Ada yang pendatang, dan seolah-olah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa gereja awal-awal yang sudah kita sebutkan tadi di perantauan dan pendatang. Dan di situ dibangun komunitas mengenai bergereja. Tapi jikalau kita berbicara tentang gereja, lalu kita akan bercerita di sana sini selalu diwarnai pernak-pernik mengenai dinamika yang berkembang di gereja. Kalau dunia gereja yang kudus dan am, tapi gereja semakin berkembang, gereja rumah-rumah, lalu gereja tiga sekawan, lalu muncul lagi gereja-gereja, ada gereja yang harismatik dan ada gereja yang rematik. Jadi kita lah gereja yang rematik. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena dari awal-awal sampai selesai tidak ada tepuk-tepuk tangan dan tidak ada goyang-goyang. Lalu kita lihat dalam doktrin pengajaran kekristenan kita, ada sebutan haleluya 3 kali, lalu dijawablah itu amin 3 kali. Tapi gereja sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu kita lihat perkembangan gereja sampai sekarang. Kita lihat itu simbol PGI mengarungi lautan bahtera, tapi badai tetap ada. Lalu orang berkata, jangan minta laut tidak bergelombang, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan bagaimana mengatasi gelombang. Dan sering menjadi pertanyaan, manakah gereja yang benar? Manakah gereja yang betul? Tapi saya selalu mengatakan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal-hal yang prinsip mari kita menyatu. Tapi yang tidak prinsip, mari kita saling menghargai dan saling mengakui. Karena soal makanan pun gereja sekarang berkelahi. Ada yang haram dan ada yang halal. Padahal kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan bukan soal minuman, tapi kebenaran, keadilan, dan kasih. Soal baptisan juga terjadi perbedaan. Ada baptisan selam, ada baptisan percikan, ada baptisan dewasa, dan ada baptisan anak-anak. Kalau GKP dua-duanya baptisan anak-anak dan baptisan dewasa. Tapi jangan coba-coba melakukan baptisan ulang. Dan itu satu amanat yang spesifik penekanan dari Bishop Pita Sinodi Kerja soal baptisan ulang, jangan sepele. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dinamika berkembang mengenai jemaat diaspora, hidup di perantauan, dan kita lihat secara keseluruhan jemaat yang di perantauan
ada yang sudah mapan dalam ekonomi. Ada yang mempunyai harta yang banyak, menyangkut ladang emas dan harta-harta yang lain. Karena biasanya harta ini adalah jaminan masa depan. Dan boleh-boleh saja orang berkata, kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak memiliki apa-apa. Tapi kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa. Bahkan titipan-titipan tertentu bagi setiap keluarga, dimulai dari pernikahan, hamoraun, hagabeon dohot, hasangapon, aset masa depan, uang, penyimpanan harga diri yang sangat luar biasa. Gereja sudah mapan pada waktu itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi bukan hanya di situ. Dalam keadaan gereja orang perantau di diaspora, maka timbullah lapisan-lapisan masyarakat. Ada yang mewah, ada yang mapan, tapi sekaligus ada sebaliknya di luar daripada kemapanan. Dalam soal kehidupan duniawi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau dikatakan mereka beribadah, mereka tetap beribadah. Tapi ibadah itu bukan menjadi salah satu ciri khas orang perantau yang hidup dalam iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Secara keseluruhan kita lihat. Lalu muncullah kesombongan-kesombongan di jemaat yang sudah ada di perantauan. Ada sikap acuh tidak acuh. Dalam soal kehidupan duniawi, mereka selalu mengejar-ngejar karena ada kepuasan tersendiri. Dan yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam lapisan masyarakat tersebut muncul iri hati, dengki, dan selalu terjadi pertengkaran di antara majikan dengan pekerja. Kita lihat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sungguh ironis tragis. Pekerja-pekerja tidak diberikan gajinya. Rutinitas soal komunitas bergereja, mereka tetap melakukan itu. Tapi itulah yang diserukan oleh Yakobus. Jadilah pelaku-pelaku firman. Dalam soal rutinitas Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan oke. Komunitas yang lain, Syarikat Persautaun, oke. Bahkan gereja-gereja sekarang kita lihat dalam soal ibadah-ibadah bukan lagi hanya di gereja, tapi sudah ada ibadah-ibadah tertentu. Ada ibadah padang, ada ibadah rumput, apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan soal-soal ibadah tadi, marga, silitonga, buru, do berena, nababan, buru, dohot, berena. Luar biasa dalam soal ibadah. Tapi kalau dipertanyakan dalam soal pengajaran khotbah yang sudah kita dengar, apakah itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dan sekali lagi, suara harapan daripada Yakobus, sebagaimana yang sudah kita dengar bersama, supaya semua komunitas yang bergabung dalam soal kepercayaan, percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan itulah harapan daripada Yakobus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan merasa tersinggung Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi baiklah kita tersungging jikalau kita bicarakan mengenai komunitas tertentu dalam kehidupan bergereja. Dan itulah satu kecaman daripada Kaisar Plinius pada berdirinya gereja di Kaisar Roma pada waktu itu. Apa kata Kaisar Plinius tentang ajaran-ajaran kekristenan? Katanya, ajaran-ajaran kekristenan terlalu banyak,
kata-kata verbal. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati, shalom, amin, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita lihat dalam tulisan-tulisan tertentu, sebelum kita memasuki rumah sudah ada ajakan, sebelum memasuki rumah sebutkan, katakan dulu shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terlalu kaya akan bahasa-bahasa teologia, tapi justru dipertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu kita lakukan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Kata-kata Kaisar Plinius, kata-kata verbal, dan sekaligus melihat ajaran-ajaran kita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan sehari-hari mengenai kata-kata kasihanilah sesamamu manusia. Jikalau ada yang melemparmu dengan batu, balaslah dengan pisang. Lalu kita akan komentari, Pak Pendeta, janganlah pisang yang mentah, tapi pisang yang sudah masak, supaya langsung bisa dimakan. Ajaran itu luar biasa. Jikalau ada yang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kanan. Tapi satu ketika ada berantem, Bapak Ibu dan saudara-saudara, salah menampar, yang sugiannya pipinya yang harus ditampar, tapi justru dadanya yang kena tampar. Lalu terjadilah berantem. Lalu sampai ke kantor polisi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dipertanyakan, apakah Anda Kristen? Kristen. Pertanyaan yang sama, apakah Anda Kristen? Kristen. Tapi kan ada firman Tuhan yang mengatakan, jikalau kamu ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Betul Pak Polisi, tapi ini bukan main tampar. Dia sudah main tunjang sama aku. Dan firman Tuhan juga dipelesetkan. Jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Daripada aku menerima, lebih bagus laku memberi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak kata-kata yang berbau teologia. Lalu jikalau kamu memiliki baju dua, kasihlah itu satu terhadap orang miskin. Lalu kita akan berkata, baju saya bukan lagi dua, hanya bilangan dua yang diperhitungkan dalam Alkitabiah. Karena biasanya lebih daripada dua sudah sulit, kita harus memilih mana yang harus kita kasih. Dan tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Luar biasa ajaran kekristenan. Siapa yang mau menjadi pemimpin, baiklah dia menjadi hamba. Siapa yang mau terdahulu, baiklah dia yang terkemudian. Itu ajaran kekristenan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi jikalau dipertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita bisa melakukan itu? Karena katanya orang-orang Kristen terlalu banyak merujuk tapi bukan menghunjuk. Bagaimana orang melakukan yang baik? Natar surati adong doin. Bagaimana orang tentang memberi? Di natar surati adong doin. Padahal Rasul Paulus berbicara, tiruhamu masongonau, songonau nama niru Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Rasul Yakobus menekankan supaya kita tidak menjadi hanya mendengar firman Tuhan, tapi mestinya apa yang kita dengar justru itulah yang kita lakukan. Ini ada cerita Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernah bishop kita pertama-tama Bapak Dr. Andar Luban Tobing, ini tentang akhir zaman, diantara nantinya kedatangan Tuhan yang terakhir kali. Jadi ada sekarang yang mengatakan supaya jangan lagi ada sebutan-sebutan Tuhan datang yang kedua kali atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau sudah ada sebutan kedua kali,
berarti ada ketiga kali dan ada keempat kali. Tapi sekarang mengatakan Tuhan akan datang terakhir kali. Lalu adalah orang yang sampai ke surga, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu dibawa malaikat berjalan-jalan. Tapi dalam satu tempat, di satu tempat dilihatnya hanya lidah. Lalu menjadi pertanyaan ini, kenapa menjadi lidah? Kenapa tidak ada organ yang lain? Kenapa hanya lidah? Lalu jawab malaikat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sewaktu di hidupnya katanya, bahwa lidahnya ini selalu berbicara yang baik-baik, tapi tidak melakukan apa yang dia katakan. Lalu dibawanya ke satu tempat lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di satu tempat yang lain yang berbeda, dilihatnya hanya telinga. Lalu pertanyaan yang sama, kenapa hanya telinga? Dan malaikat menjawab, sewaktu dia hidup di dunia, ini rajin kali mendengar, hanya mendengar, tapi tidak melakukan apa yang didengar. Sampai kepada mulut, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertanyaan yang sama, tapi sekaligus jawaban yang sama. Dan malaikat mengatakan, sewaktu dia hidup di dunia, hanya mulutnya yang selalu berbicara yang baik-baik. Dan itu sering muncul dalam kehidupan bergereja. Lakukanlah apa yang saya katakan, tapi jangan tiru apa yang saya perbuat. Dan Rasul Yakobus menerukan kepada kita, dan saya selalu menekankan itu, baik dalam sermon, sebenarnya bahwa gereja ini adalah tempat pelatihan. Sehingga apa yang kita dengar, yang diobakan, yang diajarkan dalam kehidupan bergereja, bukan di gereja ini yang harus kita lakukan, tapi di luar daripada gereja. Lalu disitulah muncul aksi dan yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Bahkan anehnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau dipertanyakan mengenai perbuatan kasih, boleh-boleh saja nama Rida bisa wajahnya agak sendu dan nampak cucuran air mata. Kenapa terjadi seperti itu? Ida, aina dong do pergumulanmu. Bahasa soni buhimin na. Daung ida, alaina baru pia manoton drama Korea ina. Hola nalani drama Korea, bisa wajahnya seperti itu. Hanya menonton drama Korea. Tapi perbuatan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang nantinya kedatangan Tuhan yang terakhir kali pun justru dipertanyakan kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan yang kita lakukan itu diperhitungkan kita ikut nantinya dalam kerajaan surga. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, di luar daripada jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, tapi sebenarnya tema daripada khotbah kita, jangan melupakan Tuhan. Bagaimana supaya kita berbuat baik? Jangan melupakan Tuhan. Bagaimana semestinya kehidupan kita? Ingat akan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Dan melakukan perbuatan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah akan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Jangan melupakan Tuhan. Semuanya bermuara kepada Tuhan. Sehingga nanian kita merangkum Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam bahasa Batak. Tangaku namek met kulehomma tu debata. Patu sude nadong dihita. Kita pergunakan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
buat firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang sudah kami lalui dan hari-hari yang sudah kami isi dan sekaligus hari-hari yang harus kami jelang. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami, menyertai setiap perbuatan kami, sehingga kata-kata kami tidak berhenti di situ, tapi mestinya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami, kami yakin Tuhan dalam menjalani hari-hari dan tahun yang harus menjalani, Tuhan tetap campur tangan. Tuhan menolong kami, Tuhan selalu menyertai kami. Sehingga perbuatan kami berjalan di atas restu dan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi mestinya dengan karya nyata. Dan malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami, biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa, dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 ayat 1 dan 2, dan dilanjutkan nanti Kur PPGKP Pamen dan 2 syafaat dari Amang Situa Isnurto Gauli Hasibuan. Kita bernyanyi. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya telah membusuk pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, larilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu.
Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, yang kami muliakan, kami puji, kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu, hingga pada saat ini Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kesempatan waktu yang indah bagi kami di akhir pertanggungan yang terakhir pada tahun 2023 ini. Tuhan izinkan kami boleh beribadah kepadamu. Dan kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, sebelum kami menaikkan permohonan kami kepadamu, kiranya Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami. Kuduskan kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hidup kami, dan itulah yang mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayan-Mu di tempat ini, dari petugas parkir, pemusik, pemandu lagu, teknisi, live streaming, dan juga koster gereja, guru-guru sekolah minggu, tunas muda, dan para penatua, Inang Pendeta kami, Debbie Nababan, dan juga Mang Pendeta Dr. Jesse Litonga. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami pikiran yang jernih seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau datang kepadamu Tuhan untuk membawa seluruh persoalan kemelut yang ada di tengah-tengah jemaat ini Bapa. Kami hanya menyerahkan kepadamu. Ingatkan kami Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan ini dapat kami lakukan hanya untuk melayani Tuhan melalui jemaat-Mu ini. Di dalam segala kekurangan kelemahan kami, ampuni kami Bapa. Dan kami tahu juga Tuhan, kesempatan untuk kami di dalam kehidupan ini terbatas. Hidup kami akan singkat. Biarlah hidup yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 13. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, Amang Penatua, Melantun Rumah Pea, Inang Nyonya Ari Tonang, Buru Raja Guguk. Bapa, kami serahkan saudara kami ini kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberkati makanan obat yang mereka makan. Biarlah Tuhan mengasihi mereka, dan juga kami bersatu hati Tuhan pada saat ini
membawa saudara kami ini kepadamu. Jamahlah tubuh mereka Tuhan. Kiranya mujizat-Mu boleh terjadi Bapa, yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan kesembuhan mereka Tuhan, agar kami boleh bersekutu kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan akan mengasihi kami, Tuhan akan mengasihi keluarga Tuhan, keluarga saudara kami ini, memberikan kekuatan bagi mereka, ketabahan, kesabaran Bapa untuk merawat saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga per keluarga di dalam pergumulan rumah tangga kepadamu. Pergumulan tentang anak-anak kami Tuhan kami serahkan kepadamu. Berikan kami kekuatan agar kami Tuhan dimampukan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang kami alami Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak cucu kami yang masih dalam pendidikan, mulai dari tingkat yang terendah sampai perguruan tinggi. Semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu, agar Tuhanlah yang memberikan kesehatan, yang memberikan kepintaran dan kerajinan bagi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Berikanlah Tuhan, tunjukkanlah pekerjaan bagi anak-anak kami Tuhan, agar mereka juga Tuhan boleh bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, anak-anak kami, anak putri kami yang belum berumah tangga, kiranya Tuhan juga menunjukkan pasangan hidup jodoh untuk mereka Bapa, agar mereka juga boleh berbahagia di dalam kehidupan ini. Dan juga kami berdoa untuk anak putri kami Tuhan yang belum memiliki keturunan saat ini. Engkau mengetahui mereka Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati kandungan baru kami. Biarlah juga Tuhan keturunan akan dimiliki mereka pada waktu yang akan datang Bapa. Berkati keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya Tuhan. Koster gereja juga Tuhan, dan juga pegawai administrasi gereja Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka damai sejahtera, ketelitian bekerja, dan sukacita. Demikian juga Tuhan, anak-anak didik kami di sekolah SMP, SMA, GKP Padang Bulan. Berkati guru-guru semuanya Bapak pendidik dan juga anak murid, berikan kerajinan agar mereka juga Tuhan boleh menyelesaikan pendidikannya. Berkati kami semua Bapa. Bapa di surga, banyak hal yang kami doakan kepadamu, tapi Engkau Tuhan mengetahui kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk pemilu di negara kami yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Tuhan kiranya turut campur sehingga boleh berjalan dengan lancar, baik dan aman, dan terpilihnya pemimpin negara kami Tuhan. Kami percaya itu sudah juga kehendak Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin negara Republik Indonesia Tuhan untuk mencapai negara yang adil, makmur, dan penuh berbahagia bagi seluruh rakyatnya. Demikian juga untuk anggota legislatif tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, dan juga Dewan Perwakilan Daerah, Tuhan juga turut campur, biarlah terpilih orang-orang yang boleh memajukan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak lupa juga berdoa untuk apa yang terjadi saat ini Bapa, agar boleh kedamaian dunia. Biarlah peperangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, antara Israel dan Hamas, Tuhan boleh berdamai Bapa, supaya perekonomian dunia Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga,
Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kami kesempatan dan sertai kami Tuhan mengakhiri tahun 2023 ini, memasuki tahun 2024 di dalam damai sejahtera daripada-Mu. Sertai seluruh jemaat-Mu Bapa, dimanapun seluruh keturunan kami yang berada Bapa, anak cucu kami serahkan kepada-Mu. Sertai mereka, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami segala dosa kami Bapa. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, dan kami hanya memohon kepada-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menaikkan doa kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Kita menaikkan pujian dari mata acara nomor 12, bernyanyi Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah madah indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih aku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah, nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapanmu. Berkati serta pelihara agar kami menggunakan persembahan itu kerajaan-kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. 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 Selamat malam, Shalom, Horas.